Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau cerita tentang mengenai waktu aku kabur dari rumah majikan pada saat kerja di Arab Saudi. Nah, jadi dulu pada saat aku kerja di Arab Saudi, aku melalui Syarikah. Jadi Syarikah itu berganti-ganti majikan, tidak tetap satu majikan. Nah, pas waktu aku kabur pada saat itu yang majikan yang ketiga kali, dan aku sempat berencana kabur dari majikan yang kedua. Nah, dikarenakan majikan yang kedua dan pertama itu masih dibilang sangat wajar lah untuk bertahan. Nah, di situ aku mencoba untuk bertahan selama 1 tahun. Alhamdulillah dijalani dengan sabar. Alhamdulillah sampai kuat 1 tahun. Nah, pada saat itu aku sudah habis kontrak dan saatnya aku ganti majikan yang ketiga. Pada saat itu aku belum siap banget untuk ganti majikan, dikarenakan aku sudah, memang pada dasarnya aku sudah tidak betah lagi untuk bekerja, tidak nyaman lagi, pokoknya aku sudah, dalam pikiran aku itu pengen pulang itu. Nah, ketika di kantor atau di Syarikah, saatnya aku ganti majikan dan saatnya aku dipilih oleh majikan. Dan pada saat itu kebetulan di kantor atau di Syarikah tidak ada TKW atau pekerja yang intinya yang gitu, yang berpengalaman, yang bisa berbahasa Arab gitu. Dan di situ aku terpaksa untuk mengiyakan atau merestui, maksudnya bukan merestui ya, jadi siap tidak siap ya aku dipilih pada saat itu ya, pergi mengikuti aja gitu, ya udahlah, emang ini mungkin ini majikannya. Nah, pada saat interview di kantor pun majikan aku itu sudah kelihatan bahwa dia itu bakalan cerewet, intinya ada yang tidak beres, tidak baik lah dipandangnya gitu. Nah, pas setelah tiba di rumahnya, ternyata ya memang benar, intinya tidak nyaman dengan sikap majikan itu gitu maksudnya. Jadi tidak perlu dijelaskan majikannya kayak gimana, intinya saya tidak nyaman di majikan yang ketiga itu. Memang sebelumnya saya memang sudah tidak betah kerja di Saudi ya, jadi sudah berencana kabur itu dari sebelum-sebelumnya, dikarenakan aku masih bisa bertahan karena majikannya lah lumayan baik, masih bisa dipertahankan gitu. Jadi aku bertahan selama 1 tahun. Ya sudahlah, aku bertahan, dijalani gitu. Sampailah tiba 1 tahun dan aku memutuskan untuk ya udahlah, mungkin ini saatnya aku kabur. Dan pada saat itu aku memikirkan itu bercabangnya itu antara takut dan gimana gitulah, intinya aku memang benar-benar memutuskan untuk ya sudahlah, gimana nanti aja gitu. Nah, di situ aku alhamdulillah masih punya kuota sambil kerja itu ngontek sana sini ya, teman-teman yang sudah kabur gitu, sudah berpengalaman gimana di luaran gitu ya. Tapi kebanyakan menyarankan untuk tidak kabur dan harus bertahan gitu apapun masalahnya. Dan di situ aku sudah tidak bisa berpikir lagi, intinya yang di pikiran aku itu pengen pulang ke Indonesia, bagaimana caranya, apapun resikonya gitu. Dikarenakan kalau misalkan aku masih dalam ikut ikut kerja di Syarikah, tidak memungkinkan aku untuk bisa pulang ke Indonesia sebelum habis kontrak gitu, dan sedangkan kontrak aku itu 1 tahun lagi, masih lama gitu. Nah, jadi aku memutuskan untuk kabur, bener-bener kabur, nyari orang yang bisa jemput gitu, tidak tidak mengenal siapapun itu, pokoknya intinya pengen keluar dari rumah ini sekarang gitu.
Dan akhirnya aku dapet informasi dari temen, tapi temennya lagi gitu, dikasih nomornya ini yang bisa menjemput kabur gitu. Nah di situ aku langsung dikontak bahwa dia dari mana gitu. Pokoknya aku nyari orang-orang yang terdekat di sekitaran rumah majikan aku gitu. Dan kebetulan si teteh itu setelah di Sherlock dia cuma sekitar 13 menit dari lokasi aku. Ya aku tidak kenal itu siapa dan orang mana gitu, yang penting aku bisa keluar aja dari rumah itu. Nah di situ si teteh itu kontak ongkosnya berapa, terus bagaimana caranya gitu kan, dia yang lebih tahu gitu. Nah di situ aku merencanakan kaburnya di malam hari setelah selesai kerja, karena aku juga belum tahu situasi dan kondisi di rumah itu, karena aku kerja baru 1 hari di situ. Ya udahlah kata aku, nanti aja kalau habis kerja malam sambil buang sampah, dan aku langsung kabur gitu. Di dalam pikiran aku kabur itu kayaknya gampang gitu, tapi setelah aku terjun gitu, terjun ke yang ya itu kenyataannya gitu, ternyata susah beneran. Itu kabur itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah di situ aku langsung ngontek si teteh pas ngambil sampah, ternyata yang jemputnya itu kan ke satu kan belum tahu lokasi yang sebenarnya rumahnya nomor berapa, kan aku juga nggak tahu itu rumahnya nomor berapa, alamatnya mana, nggak tahu. Orang aku baru kerja 1 hari di rumah itu. Nah akhirnya janjian yang ke satu itu gagal. Dan pada saat itu aku berpikir lagi, ya Allah bagaimana nih aku supaya bisa aku kabur gitu. Dan pada saat itu pas aku buang sampah ke bawah, aku sampai kontak si teteh lagi di mana, teh udah di mana nih, aku udah di bawah gitu, sampai gemeteran. Ya Allah, sampai udah pasrah lah, uang di atas, barang-barang semuanya di atas, gak ada yang dibawa. Pokoknya intinya bawa baju yang dipakai sama HP. Aku udah nekat banget, teh ayo sekarang jemput gitu. Tapi yang jemputan yang pertama itu gagal karena si tetenya telat, terus lah pokoknya gagal. Nah di situ aku bingung, aku kelamaan di bawah, nanti takutnya ditanya sama majikan kamu harus habis dari mana gitu. Aku memutuskan daripada aku celaka, mending aku balik lagi ke atas ke rumah majikan, apapun nanti yang akan terjadi gitu, ditanya apa, gimana nanti aja. Nah akhirnya aku balik lagi ke atas, dan majikan aku nanya, kamu dari mana, kok lama di bawah, kamu habis ngapain gitu. Dan aku tidak bisa menjawab, tidak tidak menyiapkan jawaban yang benar-benar meyakinkan gitu. Dan aku tiba-tiba langsung, aku mau jawab apa ya gitu, bingung banget. Nah, pas itu aku alasan dengan alasan yang tidak masuk akal gitu dibicarakan. Tapi alhamdulillahnya majikan aku itu tidak diperpanjang lagi gitu, tapi mungkin kecurigaan itu pasti ada. Nah disitulah aku bikin rencana lagi untuk kabur di malam selanjutnya gitu. Pada saat itu kecurigaan mungkin timbul ya di majikan. Biasanya kan kunci itu selalu gantung ya di pintu. Nah tidak pernah dikunci. Nah pada saat sudah tahu aku lama di bawah, si kunci itu misalkan majikan cowok keluar, dia kunci dari luar, majikan cewek keluar, jadi dia punya kunci masing-masing gitu. Dan biasanya suka ditaruh di paku, dan sekarang ditaruhnya di kamar gitu. Oh itu mungkin sudah mencurigakan gitu. Nah di situ aku masih deg-degan, ya Allah takutnya aku nggak bisa kabur. Nah dan akhirnya aku memutuskan untuk jam 9 malam, karena aku kan biasanya buang sampah jam 9 malam, untuk dijemput lagi, jemput lagi jam 9 gitu. Iya oke, kata si teteh gitu.
Nah pada saat itu aku sudah menyiapkan barang-barang yang harus dibawa yang sekiranya penting ya bagi diri aku, bagi keselamatan aku, surat-surat, uang segala macam, emas ya yang pernah aku beli dari situ, HP casan yang sekiranya penting gitu, sudah aku pisahkan dalam satu kantong, dan uang itu yang barang kecil-kecil sudah dimasukin ke saku, dan aku memakai baju berlapis-lapis, dan abaya aku sudah dimasukkan ke ke plastik sampah, intinya dimasukin ke sampah semuanya supaya tidak kelihatan aku bawa apa-apa keluar gitu. Nah pada saat itu aku sudah semangat banget mau kabur, sudah kayaknya lolos nih malam ini gitu ya. Nah pada saat itu si tetehnya itu udah pas banget, udah di luar, udah nih aku udah di luar katanya, kamu cepet aja keluar katanya gitu. Aku udah semangat dong bawa apa sih kantong sampah itu yang mau dibuang ke bawah gitu ya. Tiba-tiba si teteh yang jemput itu SMS aku, katanya, "Nong, itu yang di depan kamu, di depan rumah kamu itu siapa? Laki-laki pakai kacamata," katanya. "Itu majikan kamu bukan?" kata aku. Aku mikir, aku juga masih bingung majikan aku itu pakai kacamata atau enggak. Orang aku kerja masih sebentar gitu ya, belum tahu majikan aku kayak gimana gitu. Nah habis itu aku, "Itu majikan aku bukan ya?" kata aku. "Nggak tahu, aku juga belum kenal banget gitu sama majikan aku." Nah akhirnya kata si tete itu, "Jangan dulu keluar hari ini karena itu bener majikan kamu." Ternyata dia curiga, diem di mobil selama berjam-jam karena mungkin sudah curiga aku jam segitu mau buang sampah, dan akhirnya baju aku, abaya aku sudah kebuang, karena kan bingung juga ya, sekarang aku ibaratnya mau buang sampah dan baju aku itu ada di ada di kantong sampah itu, masa buang sampah mau diambil lagi bajunya, itu kan sangat tidak itu ya, maksudnya nanti aku dia bawa baju, semakin mencurigakan nanti. Dan akhirnya aku membuang baju itu, biarlah itu membuang sial ya gitu. Dan kabur yang kedua itu gagal lagi. Dan aku dari situ mulai, ya udahlah, mungkin ini memang bukan jalan yang terbaik, dan memang dari teman-teman, dari teman dekat gitu ya, dari saudara pun tidak mengizinkan aku untuk kabur. Dan pada saat itu aku menangis banget, dan sambil berdoa, "Ya Allah, jika memang ini yang terbaik, luluhkan hati majikan aku, dan intinya berikan aku yang terbaik. Dan kalau misalkan Allah mengizinkan aku untuk kabur, memang jalan terbaiknya itu kabur, aku memohon untuk lancarkan kabur aku, maksudnya lancarkan. Kalau misalkan aku tidak, misalkan kabur aku itu menjadikan bahaya gitu, jangan diperlancar jalan kabur aku gitu." Aku begitu berdoanya. Nah dan pada saat aku telepon si teteh, "Ya udahlah, aku nggak jadi kabur karena mungkin ini bukan jalan yang terbaik, ya udah deh aku mau terima kenyataan, ya memang begini nasib aku," maksudnya gitu. Kata si teteh, "No, jangan menyerah," katanya, "mungkin itu memang belum saatnya," katanya, "nanti malam ini teteh jemput lagi," katanya gitu. Ya udah deh, gimana nanti aja teh, soalnya aku juga bingung, sudah lelah, sudah bener-bener pasrah gitu. Nah pas paginya kebetulan si majikan aku itu bilang, katanya, "Anak-anak gak sekolah karena sakit," katanya, "dan aku ada keperluan keluar, nanti tolong kasih obat ini dan kasih oksigen ini karena anakku lagi sakit," katanya gitu. Dan aku, ya udahlah, memang aku udah pasrah ya, udah menyerah gitu, jadi tidak ada pikiran untuk bagaimana kabur lagi gitu. Nah tapi kata majikan aku, "Nah pintu yang depan dikunci," katanya gitu, "tapi kalau misalkan ada apa-apa tentang anak,
atau misalkan nangis apa ada apa-apa gitu karena lagi sakit, kamu bisa keluar dari lewat pintu belakang. Jadi pintu belakang nggak mereka kunci gitu. Pada saat itu aku ada pikiran mendadak, apa ini saatnya aku kabur. Dan pada saat itu aku pusing banget, nggak semangat kerja, kerja pun nggak, nyapu sedikit pun nggak, karena pikiran lagi kacau banget. Pokoknya aku dalam pikiran itu pengen sudah keluar dari rumah ini. Pada saat itu si anak-anaknya masih tidur, masih belum bangun ya, dan aku memutuskan untuk kabur. Pada saat itu juga aku langsung kontak si teteh, teh ini majikan aku nggak ada di rumah, cepet kesini. Dan si teteh juga langsung sigap gitulah, oke kesana sekarang. Kebetulan pada saat itu hari Senin kalau nggak salah ya. Azan dulu ya teman-teman, nanti dilanjut lagi.